Oke, di video yang sebelumnya kalian sudah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai konsep dasar dari VLAN atau Virtual Local Area Network. Di video yang kali ini saya akan memberikan pengantar sedikit mengenai konsep VLAN sebelum kita masuk ke dalam panduan praktikum VLAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Oke, yang pertama saya akan membahas atau mereview terlebih dahulu tentang transmisi data. Ini materi ini sebetulnya sudah kalian dapatkan sebelumnya di mata kuliah jaringan komputer dasar, dan di sana saya sudah menjelaskan mengenai 3 metode transmisi data. Yang pertama ada unicast, yang kedua ada multicast, dan yang ketiga ada broadcast. Nah, dari gambar ini sendiri kalian bisa membedakan apa sih bedanya antara unicast, multicast, dan broadcast. Kalau kita lihat yang pertama, kalau unicast itu berdasarkan katanya adalah unity atau satu, maka dia terlihat di sini bahwa ada satu sender, dia akan mengirimkan data kepada satu receiver, atau biasanya kita sebut one-on-one ya, one-to-one. Biasanya implementasinya dari transmisi data dari unicast ini adalah pada jaringan peer-to-peer. Kalau misalnya kalian menggunakan jaringan wired, maka kita biasanya menyebutnya sebagai jaringan peer-to-peer. Atau misalnya kalian menggunakan jaringannya nirkabel atau menggunakan wireless, biasanya kita menyebutnya sebagai jaringan ad hoc. Nah, di situ sistem kerjanya adalah one-to-one, artinya satu sender akan diterima oleh satu receiver. Demikian pula sebaliknya, kalau misalnya si A ini ingin mengirim kepada si B, maka proses ini harus selesai dulu. Setelah ini proses ini selesai, maka dia baru bisa mengirimkan dari A menuju ke si B. Oke, itu sistemnya unicast. Yang kedua adalah sistem multicast. Kalau sistem multicast itu berdasarkan namanya multi, maka sistemnya mengirim transmisi datanya adalah one to many, artinya dari satu sender dikirim ke beberapa receiver sekaligus. Seperti yang kita lihat di sini, receivernya disimbolkan dengan warna hijau ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dari satu sender dia mengirimkan langsung ke dua receiver secara sekaligus gitu. Tidak harus dua, tetapi yang pasti lebih dari satu. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, tetapi tidak semuanya. Kenapa kok tidak semuanya? Karena kalau dia mengirimkan dari satu sender menuju ke semua klien yang terhubung dengan dia sudah masuk ke dalam sistem broadcast namanya. Nah, kita bahas multicast dulu. Jadi kalau multicast ini biasanya kalau kita implementasinya di dalam jaringan LAN, local area network, biasanya kalau kita menggunakan switch ya, switch yang manageable, artinya switch yang bisa disetting, yang bisa diatur konfigurasinya. Nah, sementara kalau misalnya kalian menggunakan switch yang unmanageable, switch unmanageable yang biasanya kita sebut sebagai hub, dia tidak bisa dikonfigurasi, artinya tinggal ditancepin kemudian dia jalan. Nah, kalau kalian menggunakan hub atau switch yang unmanageable tadi, dia sistemnya adalah broadcast, one to all, artinya dari satu sender dia akan mengirim kepada keseluruhan klien yang terhubung dengan sender ini. Artinya, misalnya kalian terhubung dengan switch atau hub unmanageable yang dia terdiri atas 24 port, maka si sender ini akan mengirim kepada 24 port itu tersebut. 24 portnya akan dikirim, padahal niatnya dia mengirim hanya kepada satu sender saja. Satu receiver saja. Nah, itu sistemnya broadcast. Nah, tentunya kalau kita menggunakan hub seperti ini atau biasanya sekarang namanya adalah switch unmanageable ya. Sekarang sudah jarang penyebutan hub, switch unmanageable, maka dia akan semakin banyak portnya, maka broadcastnya juga akan semakin tinggi. Nah, kalau kita menggunakan sistemnya yang switch manageable, dia akan bekerja secara multicast. Multicast itu artinya dia akan membaca dengan menggunakan MAC address-nya. Dia juga bisa dikonfigurasikan, masing-masing portnya juga bisa dikonfigurasikan. Jadi kita bisa memilih port mana yang akan kita kirim data, atau klien mana yang akan kita kirim data. Tidak hanya berdasarkan port, kita juga bisa menggunakan IP address. Nah, sekarang yang sedang booming adalah yang penggunaan yang ini, sistem multicast ini ya. Jadi yang switch yang manageable, yang bisa diatur, tetapi tentunya dengan kapasitas yang demikian, tentunya harga untuk switch yang manageable dan switch yang unmanageable tentunya berbeda. Jadi manakah yang lebih baik digunakan? Tentunya kita akan menjawab switch yang manageable, tetapi semuanya ini bisa kita gunakan apabila budget yang dikeluarkan oleh kantor atau oleh perusahaan itu mencukupi untuk membeli switch yang manageable. Tentunya ini lebih mahal ya.
Nah, biasanya kalau hanya budgetnya terbatas, maka yang dipilih adalah ini, hub. Oke, kenapa saya bahas ini? Karena berikutnya kita akan membahas tentang virtual local area network. Jadi kalian harus memahami terlebih dahulu mengenai metode transmisi data di dalam jaringan komputer. Oke, kenapa sih kita harus mempelajari VLAN? Sebelum kita masuk ke materi itu, maka terlebih dahulu saya sampaikan mengenai problem atau masalah-masalah yang biasanya dihadapi oleh jaringan lokal yang standar atau biasanya kita gunakan. Nah, kalau kalian bisa lihat di bagian kanan ini ada sebuah gedung yang terdiri atas beberapa lantai nih ya. Ada floor 1, floor 2 dan seterusnya sampai floor N, dari lantai 1 sampai lantai kesekian. Nah, kalian bisa melihat dari topologi di sini bahwa di masing-masing lantai ada satu share hub atau ada satu switch yang unmanageable yang dipasang di masing-masing lantai. Nah, setiap hub ini dia terhubung ke beberapa PC di lantai tersebut. Nah, di sini dituliskan ada LAN 1, LAN 2 dan LAN ke N. Artinya kalau dia dituliskan masing-masing nomor LAN-nya, biasanya ini kalau implementasinya di dalam dunia jaringan yang sesungguhnya, kalian akan menemukan subnet yang berbeda di sini. Nah, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang subnetting dan metode VLSM. Jadi tentunya kalian sudah paham bahwa sebuah jaringan yang masih dikatakan dalam satu jaringan apabila dia masih berada di dalam satu subnet ya. Nah, kalau dia sudah dituliskan di sini ada LAN 1, LAN 2 dan LAN kesekian, maka artinya dia sudah memiliki subnet yang berbeda atau mungkin pengalamatan yang berbeda, entah itu dibuat alamatnya berbeda antara kelas A, kelas B, kelas C dan seterusnya, ataukah dia berbeda subnet dengan menggunakan prefix length-nya dengan menggunakan metode VLSM misalnya. Nah, kalau konteksnya seperti ini, yang terjadi adalah problem yang pertama yang akan dihadapi adalah user akan tergrup atau terkelompokkan berdasarkan lokasi. Contohnya seperti ini. Di sini kan dituliskan ada LAN 1, ada LAN 2 dan LAN ke N ya. Misalnya di LAN 1 ini adalah front office misalnya. Di LAN 2 ini adalah untuk bagian administrasi. LAN 3 digunakan untuk bagian manajemen misalnya. Nah, karena mereka berada dalam satu LAN dan antara LAN 1 dengan LAN yang kedua itu tidak terhubung dalam satu jaringan, maka tentunya bagian front office hanya bisa diakses dari LAN 1 saja. Kalau untuk bagian administrasi hanya bisa diakses dari LAN 2 saja. Nah, kalau misalnya dia berada dalam lantai yang berbeda, maka ya dia hanya bisa diakses dari lantai pertama saja. Dari lantai 2 juga hanya bisa diakses di lantai 2. Nah, seandainya si front office ini dia harus pindah ruangan ke lantai 3 misalnya di bagian manajemen, maka dia tidak akan bisa mendapatkan data dari teman-temannya yang di lantai 1. Kenapa? Karena dia sudah berada di dalam LAN yang berbeda. Kecuali kalau dia sudah diimplementasikan routing. Nah, kalau di sini kan kita bisa lihat yang masih digunakan di sini perangkatnya masih berupa switch ya. Artinya tidak diimplementasikan routing. Artinya ya sudah, setiap user ini akan tergrup-grupkan atau terkelompokkan berdasarkan lokasinya dia. Kalau dia sudah pindah lokasi, maka harus ada konfigurasi khusus yang dilakukan atau ada proses routing yang dilakukan supaya mereka bisa saling terhubung. Misalnya antara lantai 1 dengan lantai 3. Nah, yang kedua, yang seperti saya sampaikan barusan, bahwa subnetnya akan terikat oleh hub atau switch. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa satu hub atau satu switch unmanageable, dia hanya bisa dirunningkan atau bisa dijalankan hanya satu jaringan saja atau satu subnetwork saja. Nah, baru setelah dia antar lantai dengan LAN yang berbeda, dia baru bisa menggunakan subnet yang berbeda. Tetapi kalau masih dia berbentuk hub atau switch unmanageable, kalau kalian menggunakan port 1 kelas A misalnya, lalu di port 2 kelas B, tentunya dia tidak akan bisa saling berkomunikasi. Sebab kalau hub atau switch itu dia masih bekerja dalam satu jaringan saja. Nah, yang ketiga, permasalahannya adalah weakness security. Kenapa sih kok weakness security? Security-nya menjadi lemah. Karena misal nih, yang sudah saya sampaikan sebelumnya di metode transmisi data, saya sebutkan bahwa sistem transmisi data dari hub atau switch unmanageable adalah sistemnya broadcast. Broadcast itu adalah menginformasikan kepada keseluruhan port yang terdapat di switch tersebut atau di hub tersebut. Jadi kalau misalnya kalian ingin terhubung misalnya di LAN 1 ya, si komputer A ini ingin mengirim ke komputer B. Memang
datanya terkirimnya di komputer B karena komputer B yang membutuhkan data itu. Tetapi pada dasarnya karena dia berupa hub, sistemnya menggunakan broadcast, maka si A ini akan mengirimkan data kepada keseluruhan port yang ada, keseluruhan klien yang terdapat di jaringan tersebut. Artinya kalau misalnya di dalam lantai 1 itu dia menggunakan 16 port dengan 16 user, maka ke-16-nya ini akan mendapatkan data yang sama yang diterima oleh B. Nah, kenapa demikian seperti itu? Kalau misalnya usernya ini merupakan user-user yang biasa saja dan tidak terlalu signifikan dalam segi security, it's okay. Tetapi kalau data ini merupakan data penting, kemudian ada oknum-oknum nakal yang mencoba untuk masuk ke dalam sistem security melalui switch tersebut karena tidak ada keamanan yang khusus dilakukan di sana, maka bisa saja oknum nakal ini akan melakukan spoofing atau pengintaian di dalam jaringan dan bisa mengambil data tersebut. Dan itu sangat mudah untuk dilakukan karena masih menggunakan sistem broadcast, menggunakan hub atau switch yang unmanageable biasa. Makanya di sini dituliskan salah satu problem utama yang dialami oleh LAN biasa yang menggunakan hub atau switch adalah dari segi keamanan. Dan yang terakhir adalah tentang broadcast nih. Nah, saya sudah sebutkan bahwa sistem broadcast itu dia akan mengirim data kepada keseluruhan port. Jadi kalau misalnya saya hanya butuh untuk mengirimkan kepada satu anggota saja, nyatanya yang terjadi adalah saya harus mengirimkan kepada 24 port ini. Jadi 24 port ini akan bekerja sekaligus bersama-sama pada saat saya mengirimkan data. Nah, coba bayangkan apa yang terjadi pada saat saya mengirimkan data, kemudian nomor 2 mengirimkan data, nomor 3 mengirimkan data, 4, 5 bersamaan mengirim data. Tentunya ini akan membuat broadcast domainnya ini akan cukup besar, dan broadcast domain yang besar ini akan berdampak terhadap bandwidth yang digunakan di dalam jaringan tersebut. Akhirnya yang terjadi adalah kalau misalnya logikanya saja, misalnya kita ingin mengirimkan paket ya, misalnya mengirimkan paket dari kota A ke kota B, ternyata di sisi lain ada teman-teman satu kantor yang juga ingin mengirimkan paket juga. Nah, yang terjadi apa? Banyak paket yang dikirimkan, jalanannya tidak besar, trafficnya cukup banyak, yang terjadi adalah macet. Nah, itu juga bisa terjadi di dalam jaringan lokal area network jika dia terlalu besar menggunakan broadcast domainnya. Jadi berdasarkan keempat problem ini, yang pertama tentang user tadi yang harus terpaksa harus digrup-grupkan berdasarkan lokasi, kemudian tiap hub atau switch harus menggunakan satu subnet yang sama, kemudian security-nya juga lemah karena posisinya dia harus mengamankan datanya masing-masing, sementara kalau menggunakan hub biasa dia terjadi broadcast yang akhirnya gampang saja keamanan itu dibobol, data itu bisa saja gampang diambil gitu ya. Kemudian yang keempat adalah dia akan mengalami suatu large broadcast domain atau broadcast domain yang secara besar-besaran, apalagi kalau misalnya trafficnya lagi tinggi. Nah, karena empat problem utama di dalam jaringan lokal area network, maka dikembangkanlah sebuah metode namanya VLAN atau Virtual Local Area Network. Nah, VLAN ini apa sih? Kalau kalian bisa baca di sebelah kiri ini sudah ada penjelasannya. VLAN itu adalah Logical Grouping of Networking Device. Artinya begini. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar sebuah switch yang manageable. Dia terdiri atas 8 port. Nah, di switch manageable ini terdiri ada beberapa klien yang terhubung. Yang pertama, di port pertama ada bagian manajemen, di port yang kelima ada klien, dan di port yang ketujuh ada guest. Tentunya si tamu ini tidak mungkin mengakses data yang ada di manajemen karena ini biasanya bersifat rahasia. Nah, ini sudah ada tanda gembok nih ya. Biasanya dia udah secure sekali. Nah, demikian pula dengan klien tidak mungkin bisa membuka file-file yang ada di dalam manajemen. Nah, oleh karena itu di sini kita pisah-pisahkan. Walaupun dia masih berada dalam satu switch yang sama, tetapi dengan konsep VLAN ini kita bisa membuat peta-peta. Artinya kita bisa memisahkan antara bagian manajemen, bagian klien, dan bagian guest. Nah, di sini dengan cara menggunakan VLAN. Nah, VLAN 10 ini merupakan VLAN ID. VLAN ID biasanya digunakan untuk mengidentifikasi ini punyanya siapa sih. Nah, di sini tertulis bahwa VLAN 10 adalah punyanya LAN,
punyanya klien misalnya, kemudian VLAN 20 adalah punyanya guest. Nah, VLAN 10 ini misalnya punyanya klien dan punyanya manajemen misalnya. Nah, jadi antara manajemen dan klien dia bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Karena mereka masih berada di dalam satu VLAN yang sama. Sementara kalau VLAN 20 ini adalah punya guest. Guest walaupun masih berada dalam satu switch yang sama, tapi antara klien dan guest ini tidak bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Karena mereka sudah berada dalam VLAN yang berbeda. Artinya kalau saya boleh kembali ke file yang sebelumnya, itu sama saja seperti misalnya dia berhubungan antara LAN 1 dengan LAN 2, mereka tidak bisa saling berhubungan karena mereka berada di dalam sub network yang berbeda. Nah, di sini saya sudah jelaskan juga bahwa ketika kita membuat sebuah VLAN, kita sesungguhnya langsung ngebreak atau mematahkan large broadcast domain in smaller broadcast domain. Misalnya begini, di dalam satu VLAN ini, VLAN 10 yang terhubung ke dalam VLAN 10 adalah nomor 3, 4, dan 5. Coba bayangkan kalau misalnya tadi saya jelaskan bahwa kalau kita tanpa menggunakan VLAN, kita menggunakan LAN biasa, maka ketika si 5 ini ingin mengirimkan data, maka dia akan mengirimkan kepada port 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ke 7 port sisanya dia akan kirimkan data. Tetapi kalau kita menggunakan VLAN, di mana kita tadi menggunakan VLAN-nya, VLAN 10 ini adalah port 345, maka dia hanya akan mengirim kepada port 345 saja. Dia tidak akan mengirim kepada 678 atau 123 karena atau 12 karena mereka tidak berada dalam satu VLAN yang sama. Karena itu VLAN ini benar-benar membantu mengurangi traffic, atau biasanya dia malah menjadi salah satu skema yang bisa diajukan untuk mengurangi adanya congestion di dalam jaringan atau kemacetan di dalam jaringan. Jadi cara tergampang untuk membayangkan bagaimana sih konsep VLAN itu adalah seperti kalian membayangkan VLAN ini adalah sebuah subnet. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa subnet yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi kalau dia tidak melalui proses routing. Lah sementara kita hanya menggunakan switch saja, dia hanya bekerja di layer 2. Layer 2 tidak bisa melakukan routing. Nah, akhirnya yang terjadi adalah si VLAN 10 ini dia tidak akan bisa terkoneksi dengan VLAN 20 walaupun dia berada dalam satu switch yang sama. Sementara kalau tadi kita membahas dengan menggunakan hub atau yang switch unmanageable, selama dia berada dalam satu jaringan yang sama, maksud saya di dalam satu switch itu dia hanya bisa dikonfigurasikan dalam satu jaringan saja, sehingga dari port yang pertama sampai port yang terakhir, entah itu 8, 16 atau 24 port, mereka semua bisa saling berkomunikasi. Tetapi kalau kita sudah menggunakan switch yang manageable, yang bisa dikonfigurasikan VLAN, maka yang bisa berkomunikasi adalah port-port atau klien-klien yang berada di dalam VLAN yang sama. Anggap saja bahwa setiap VLAN ini adalah subnet yang berbeda. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ingin menghubungkan antar VLAN itu, tentunya kalian akan membutuhkan router di sana karena hanya proses routing yang bisa menghubungkan antar VLAN. Nah, kalau misalnya kalian sudah memahami tentang VLAN itu seperti apa, selanjutnya kita perlu membahas kenapa sih harus VLAN gitu ya. Kalau misalnya ini saya simpulkan, misalnya saya berikan gambaran bahwa ada 3 lantai, di mana masing-masing lantai ini ada pegawai-pegawai dalam divisi-divisi yang berbeda yang tersebar di beberapa lantai tersebut. Misalnya di sini ada divisi engineering, kemudian ada divisi marketing dan divisi accounting. Nah, kalau kita bekerja secara LAN biasa, tentunya engineering ini tentunya hanya bisa berkomunikasi dengan bagian engineering dong ya. Marketing juga datanya hanya bisa di-share hanya untuk bagian marketing saja, demikian pula dengan accounting. Nah, kalau mereka berada dalam tiga lantai yang berbeda seperti ini, tentunya kita akan kesulitan menggunakan LAN biasa. Kenapa? Akhirnya kita harus membuat secara physical boundaries atau diikat-ikat di dalam satu kelompok. Saya bilang tadi digrup-grupkan di dalam satu lokasi yang sama. Nah, sementara kondisinya di dalam perusahaan tersebut misalnya dia tidak mungkin mengelompokkan satu lantai itu dengan satu divisi saja. Misalnya dia harus bagian marketing ada, bagian engineering ada, dan bagian accounting juga ada. Nah, biasanya ini akan terasa sekali pada saat kalian sudah bekerja di sebuah perusahaan yang besar dan yang terbagi menjadi divisi yang berbeda-beda, dan
penyebaran user yang cukup acak. Nah, biasanya kita perlu banget menggunakan VLAN. Nah, di sini sudah saya tuliskan 5 hal kenapa kita harus menggunakan VLAN. Yang pertama adalah remove the physical boundaries, artinya kita tidak perlu mengelompokkan tiap divisi berdasarkan di lokasi yang sama. Nah, seperti ini kita bisa menyebarkan, misalnya kita bisa menempatkan bagian engineering di masing-masing floor nih. Mereka tidak perlu berada di dalam satu floor yang sama. Kemudian yang kedua, simplify moves, add or change. Artinya kalau misalnya di floor yang ketiga ini saya butuh ada orang accounting lagi, nggak masalah karena di sini mereka sudah terhubung antar VLAN nih. Nah, VLAN-nya sudah terhubung. Kalau misalnya kalian move accounting nggak jadi di floor 3 deh, hanya di floor 2, nggak masalah karena di floor kedua ini juga sudah di setting VLAN-nya bahwa ada bagian accounting. Dia mau pindah kemanapun selama switch tersebut sudah di setting ada VLAN-nya accounting, dia tetap bisa berkomunikasi dengan teman-temannya walaupun berbeda lantai atau berbeda lokasi misalnya. Yang ketiga adalah solve broadcast problem. Artinya VLAN ini menjadi jawaban yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan broadcast yang besar. Biasanya broadcast, kalau kita cek, kalian bekerja sebagai seorang administrator jaringan yang bagian monitoring, kalau kalian boleh lihat di entah itu di routernya, entah itu di switch core-nya, kalian bisa lihat di situ kita bisa memantau bagian mana sih atau di tempat mana sih biasanya menggunakan traffic yang paling besar. Nah, biasanya kita nggak akan menemukan itu di klien misalnya. Nah, ini ada traffic besar tetapi tidak terdeteksi. Nah, biasanya traffic yang besar ini adalah merupakan broadcast domain. Nah, broadcast ini yang biasanya yang cukup besar kalau kita tidak menggunakan VLAN, dia akan cukup menyita bandwidth kalian. Karena itu disebutkan di sini VLAN itu menyelesaikan permasalahan broadcast. Kemudian yang keempat, improve network security. Kenapa kok improve network security? Walaupun mereka berada dalam satu lantai, misalnya ada engineering, marketing, dan accounting, mereka berada di lantai yang sama, tetapi karena mereka berada dalam VLAN yang berbeda, si engineering dan marketing ini, kalau kita lihat bulatan-bulatan di sini, ini kan sudah dibulat sendiri-sendiri ya, ada biru, merah, dan hijau. Walaupun mereka berada di lantai yang sama, tetapi mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Karena mereka sudah berada dalam VLAN yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah skalabilitas dan performa. Nah, performanya tentunya lebih dari segi skalabilitas atau kemampuan untuk berkembang jaringan ini sangat baik karena kalian hanya cukup mengkonfigurasikan VLAN-nya saja di masing-masing switch di tiap lantai, dan kalian bisa mengimplementasikan pengembangannya jadi lebih gampang lah, intinya begitu. Oke, saya kasih contoh gambaran saja perbedaan LAN dan VLAN. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini, kalau dia hanya menggunakan hub biasa, dia harus terbagi-bagi ke dalam satu lokasi yang sama, misalnya administrasi, accounting, dan seterusnya. Ini harus ada satu lokasi yang sama. Kalau menggunakan VLAN, kalian bisa lihat di sini. Kalau ini udah saya ubah yang awalnya dari hub atau yang switch unmanageable, ini kita ubah menjadi switch yang manageable atau switch yang bisa dikonfigurasi VLAN. Nah, kalian bisa lihat ini walaupun mereka berada dari floor yang berbeda, tetapi selama mereka berada dalam satu VLAN yang sama, mereka tetap bisa berkomunikasi. Seperti itu. Nah, ini yang contoh yang kedua ya. Di bagian kiri kalian bisa lihat kalau ini adalah segmentasi tradisional LAN. Kalau yang ini sudah segmentasi menggunakan VLAN nih. Nah, ini kan ya, masing-masing hub hanya mengcover satu jaringan saja dengan subnet yang sama supaya LAN 1, LAN 2, dan LAN 3 ini bisa berkomunikasi, bisa saling ping misalnya, kalian harus menggunakan router. Nah, tetapi kalau kalian menggunakan VLAN, misalnya yang tidak ada router pun, mereka tetap bisa saling berkomunikasi selama dia berada di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Coba kita lihat ya, yang ini kan warna orange nih, dia berada dalam satu lantai yang sama. Nah, sekarang dia bisa diubah menjadi dia berada tersebar di 3 lantai yang berbeda, tetapi tetap bisa saling berkomunikasi asal VLAN-nya sama. Nah, ini saya kasih contoh skenario tentang tradisional LAN segmentasi. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalau kalian lihat di sini,
Ini kan ada network 1 ya. Network 1 misalnya warna hijau ini dia khusus untuk bagian administrasi misalnya. Network 2 ini ada bagian keuangan misalnya. Network 3 yang warna merah ini ada bagian marketing misalnya. Nah, kalian bisa lihat di sini dalam satu lantai ada beberapa divisi, ada administrasi, ada keuangan yang warna ungu, dan ada marketing. Nah, karena mereka tidak boleh terkomunikasi satu dengan yang lain, tidak supaya datanya lebih safety, maka mereka harus berada dalam switch yang berbeda-beda nih. Nah, coba lihat dalam satu lantai saja dia harus menggunakan 3 switch, padahal kita bisa lihat dari satu switch yang warna hijau ini dia hanya menggunakan 2. Seandainya dia menggunakan 16 port misalnya, berarti masih ada sekitar 13 sampai 12 port yang nganggur. Nah, kenapa kok nganggur? Karena mereka hanya pakai 2. Kemudian yang di network yang kedua dia sudah terpakai 4, di network ketiga dia terpakai 2. Tentu saja sisa portnya tetap nganggur. Nah, kenapa kok dibuat seperti ini? Karena dia masih menggunakan LAN biasa dan posisinya setiap network ini tidak boleh saling berkomunikasi. Nah, akhirnya terpaksa di setiap lantai ini harus menggunakan 3 switch yang berbeda karena ada 3 divisi yang berbeda. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di level 2, level 3 juga sama. Oke. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi setiap departemen atau setiap divisi harus di-assign atau harus dikonfigurasikan ke network yang secara spesifik. Artinya ada network 1 khusus untuk administrasi, network 2 khusus untuk keuangan, dan network 3 khusus untuk marketing. Nah, kemudian supaya mereka bisa mengakses data center yang ada di sini, maka mereka masing-masing switch ini harus terhubung ke router. Nah, berarti kan harus ada kerja router lagi kan di sini. Nah, kemudian quiet secure artinya jadi ribet ya, artinya lebih ribet karena mereka menggunakan 3 switch yang berbeda. Kemudian antara network 1 yang di lantai 3 ini dengan lantai 2 dia harus saling narik kabel nih, harus saling berkomunikasi supaya yang ada di bagian administrasi yang di lantai 3 ini bisa berkomunikasi dengan lantai 2. Demikian pula ini masih nyambung lagi ke yang di lantai 1. Tentunya coba lihat ini kabelnya bakalan banyak sekali, dan kalau kalian bekerja sebagai administrator biasanya salah satu kelemahan administrator adalah lupa memberikan label nama pada setiap kabel. Yang terjadi apa? Kalau pada saat kalian terjadi trouble, kalian akan merasakan pusing sekali kan harus mencari kabel itu satu persatu. Ini nyambungnya kemana? Ini nyambungnya kemana? Itu jadi problemnya sangat besar. Nah, kemudian yang keempat, dia akan less flexible in network development. Artinya pengembangannya ini sangat tidak efektif sekali kalau posisinya seperti ini. Kemudian high budget tentunya. Kenapa kok high budget? Coba lihat dalam satu lantai saja dengan komputer jumlahnya 8, kalian harus menggunakan 3 switch. Ya, kalau misalnya ini lantainya masih 3 ya, lantainya masih 3 switch per lantai dikalikan 3 lantai sudah 9 switch. Coba bedakan dengan kalau kita menggunakan VLAN. Nah, coba lihat. Tadi yang awalnya dalam satu lantai harus menggunakan 3 switch, kita bisa ubah, kita bisa ringkas itu menjadi 1 switch. Dengan catatan, switch ini dia bisa disetting untuk VLAN 1, untuk network 1, dia ada VLAN 2, dan dia ada VLAN 3. Tinggal kalian menghubungkan antar switch yang ada di masing-masing lantai saja. Nah, ini kalian tinggal konfigurasi VLAN-nya saja. Jadi yang awalnya kalau saya boleh back ke sini, awalnya di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 switch dan 1 router. Kalian bisa mengubahnya menjadi hanya 3 switch saja. Dengan catatan tetap dalam ini switchnya adalah yang manageable ya, artinya yang bisa dikonfigurasikan VLAN. Nah, ini pertimbangannya. Jadi yang pertama, kalian lebih dipilih dan lebih ekonomis tentu saja, karena awalnya ada 9, dia tinggal diringkas jadi 3. Nah, nggak ribet kan jadinya. Nah, tiap switch ini harus capable ya, harus capable VLAN ya, harus memiliki kapabilitas untuk dikonfigurasikan VLAN. Biasanya sih memang harganya lebih mahal, tetapi konfigurasinya akan lebih efektif. Nah,
Oke, able to apply access list. Nah, artinya dia memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan access list itu seperti daftar-daftar akses untuk menghindari akses tiap network. Artinya misalnya network 1 di sini yang bagian administrasi, ya sudah, dia yang bisa berkomunikasi hanya yang bagian administrasi saja. Demikian pula untuk bagian keuangan, juga bagian marketing ya. Ini sama ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia akan mengurangi broadcast domain. Kemudian, nah ini yang paling penting nih. Poin yang nomor 5 ini merupakan poin yang cukup penting. Kenapa sih kita harus pakai VLAN? Karena dia akan membantu kalian dalam melakukan manajemen device. Jadi kalau tadi awalnya saya sudah cerita di mana awalnya harus ada 9 device, kemudian dia hanya terbagi menjadi 3 saja. Yang awalnya ada 9 switch, dia berubah menjadi 3 switch saja. Ini sangat membantu kalian dalam melakukan manajemen device. Jadi kalau misalnya ada trouble, kalian nggak perlu repot-repot untuk mencari switch mana nih yang ada trouble, IP-nya ada di switch yang mana. Kalian harus ngeceknya satu persatu. Nah, kalau misalnya di tiap lantai sudah menggunakan satu switch, walaupun di sana terdapat beberapa VLAN yang berbeda, kalian cukup cek aja dia masuk di network mana, atau masuk di divisi mana, atau masuk di VLAN mana. Kalian hanya fokus di network itu saja, tidak perlu ngecek sampai ke keseluruhan network yang ada di dalam switch tersebut. Oke, nah ini yang keenam tadi saya sudah kasih gambaran di awal bahwa VLAN ini benar-benar mengizinkan kepada kalian untuk mengimplementasikan logical grouping atau melakukan pengelompokan secara logika dari device tanpa harus memperhatikan lokasi. Jadi kalau tadi awalnya network 1 hanya berada di lantai 1 saja, sekarang kita bisa pecah nih, orang-orangnya bisa ada di lantai 1, 2, dan 3. Nah, jika tadi sudah saya kasih contoh kasus seperti apa itu VLAN dan bagaimana dampaknya jika kita menggunakan VLAN. Nah, sekarang kita akan coba untuk mulai implementasi ya. Jadi di sini sorry nih gambarnya agak blur ya. Jadi semoga kalian masih bisa baca. Nah, di sini bagaimana cara kita mengimplementasikan VLAN. Nah, sebelumnya saya akan kasih informasi terlebih dahulu bahwa jika kalian menggunakan switch yang manageable atau yang bisa dikonfigurasikan VLAN ya, semuanya secara standar atau secara default semua port akan terkonversi atau terkonfigurasi ke VLAN 1. Nah, seperti ini ya, VLAN 1. VLAN 1 itu artinya semua port selama kalian tidak mengkonfigurasikan VLAN, dia tetap bisa berfungsi sebagai switch seperti biasanya, artinya antar port tetap bisa berkomunikasi, ngeping satu dengan yang lain sama, tetap bisa. Nah, sekarang kalau misalnya ini studi kasusnya adalah ini ingin menunjukkan bahwa di sebelah kiri ini selama dia berada dalam satu VLAN yang sama atau menggunakan VLAN ID yang sama. Jadi ini ada VLAN 1, ada VLAN 20, itu namanya VLAN ID ya, perlu diingat-ingat. Jadi selama dia berada di dalam satu VLAN yang sama dengan ID yang sama, maka mereka bisa saling berkomunikasi. Itu nanti bisa kita coba buktikan melalui simulasi ya. Jadi kalau misalnya ngeping itu masih bisa sukses. Tapi kalau misalnya kalian sudah konfigurasikan VLAN-nya dengan yang berbeda, misalnya di sini ada VLAN 1 dan satunya adalah VLAN 20, ini ID-nya saja sudah berbeda. Nah, kalau ID-nya VLAN-nya sudah berbeda, walaupun mereka berada di dalam satu switch yang sama, dia akan failed, dia akan gagal, mereka tidak akan bisa berkomunikasi. Nah ini nih yang penting untuk kalian pahami bagaimana cara mengimplementasikan VLAN. Kalian harus paham dulu ada 2 macam port ya. Kali ini kita akan membahas VLAN berdasarkan portnya. Jadi kalian bisa searching di Google, bisa searching di internet, banyak sekali bagaimana implementasi VLAN tidak hanya berdasarkan port, tapi bisa berdasarkan MAC address, bisa berdasarkan IP networknya dan sebagainya. Tetapi kali ini kita akan membahas berdasarkan portnya dulu ya. Jadi kalian nanti bisa kembangkan untuk menggunakan yang seperti MAC address dan seterusnya. Nah, karena kita membahasnya berdasarkan port, maka kalian harus memahami terlebih dahulu ada 2 jenis port yang akan diimplementasikan di dalam VLAN. Yang pertama adalah access port, yang kedua adalah trunk port ya. Kalau access port ini biasanya kalau kalian menggunakan branded seperti Mikrotik atau kalian menggunakan switch misalnya D-Link dan beberapa branded lainnya, dia tidak menggunakan access port. Namanya adalah ini untack port ya. Kalau misalnya trunk port, mereka biasanya menyebutnya sebagai tag port ya. Nah, biasanya kalau access port atau trunk port ini biasanya selama ini yang pernah saya temui adalah untuk switch atau simulator yang berbasiskan Cisco. Dia menggunakan access port dan trunk port ya.
Sebenarnya sama saja fungsinya, hanya ini penamaan saja. Nah, apa sih bedanya access port dan trunk port? Kalau kalian bisa lihat di samping ini sudah ada gambarnya, tapi saya jelaskan dulu apa sih bedanya. Kalau access port itu, jadi di dalam satu port itu hanya bisa membawa traffic untuk satu VLAN saja. Contoh, misalnya di port ini, misalnya port 1 ya, yang di sini port 2. Nah, di port 1 ini hanya bisa yang lewat di sini hanya VLAN 10 aja. Jadi kalau misalnya ada VLAN 20 mau lewat di sini, dia nggak akan bisa kirim traffic. Kenapa? Karena di sini sudah disetting untuk VLAN 10. Sementara kalau untuk di yang port yang kedua ini, dia dituliskan ada VLAN 20, artinya di port 2 ini hanya bisa traffic yang lewat di sini hanya port 20 saja. Itu untuk akses port. Diingat-ingat bahwa satu port hanya bisa membawa satu VLAN saja atau berkomunikasi di VLAN yang sama saja. Tetapi kalau trunk port ini biasanya dia dalam satu port dia bisa membawa lebih dari satu VLAN. Artinya di dalam satu port ini, misalnya port 10 gitu ya, misalnya dia bisa VLAN 10 lewat sini bisa, VLAN 20 lewat sini bisa, VLAN 30 lewat sini juga bisa. Lalu bagaimana implementasinya antara access port dan trunk port? Itu biasanya begini. Kalau access port ini untuk switch yang berada di setiap lantai, kita ibaratkan begitu ya, switch yang berada di setiap lantai, dia menggunakan satu port untuk satu VLAN. Tetapi untuk menghubungkan antara switch yang ada di lantai 1, switch yang di lantai 2, dan switch yang di lantai 3, karena mereka tidak mungkin menarik kabel sebanyak itu. Misalnya dalam satu switch ada 5 VLAN misalnya, kita nggak mungkin menarik kabel sebanyak 5 gitu loh. Jadi untuk meminimalisir kabel, kita menggunakan trunk port. Jadi kita setting satu port khusus, dia bisa membawa 5 VLAN. Jadi satu port ini misalnya yang tadi saya bilang, misalnya contohnya di dalam satu switch tiap lantai itu ada 5 VLAN. Nggak ada VLAN 10, 20, 30, 40, 50. Nah, untuk menghubungkan switch yang antar lantai tadi, kita konfigurasikan satu port saja, dimana di dalam port tersebut kita konfigurasikan sebagai trunk port atau sebagai tag port, supaya di dalamnya terdapat VLAN 10, 20, 30, 40, dan 50. Jadi antar switch ini tetap bisa berkomunikasi walaupun dia memiliki VLAN yang macam-macam. Nah, seperti itu bedanya. Nah, seperti ini contohnya ya. Misalnya di switch yang di masing-masing lantai ini dia pakai ini access port, yang di Ether 2 juga access port, misalnya ini VLAN 10, yang di sini VLAN 20 misalnya. Nah, antara switch dengan router atau dengan switch lainnya dia menggunakan trunk port. Artinya di sini dia bisa lewat ada VLAN 20, VLAN 30, VLAN 10, semua bisa lewat di sini datanya. Hanya cukup menggunakan satu kabel saja. Nah, seperti itu pemahaman mengenai access port dan trunk port, dan atau kata lainnya adalah untag port dan tag port. Ya, jadi kalian akan lebih memahami nanti pada saat kita melakukan simulasi, akan saya berikan perbedaannya apa sih access port dan trunk port. Oke, selanjutnya supaya kita lebih memahami bagaimana konsep VLAN ini, kita akan masuk ke dalam case study. VLAN case study ini karena kita masih kuliahnya bersifat daring atau bersifat online, maka kita akan menggunakan simulasi. Kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan VLAN dengan menggunakan paket tracer. Jadi silakan disiapkan Cisco paket tracernya, silakan dicoba. Kita akan mencoba mensimulasikan jaringan VLAN dengan menggunakan paket tracer.